Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita mampu istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab mengenai beberapa jual beli yang Allah Subhanahu wa taala larang atau haramkan. Baik memang jual belinya secara hukum asalnya haram atau jual beli yang sebenarnya halal namun dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi maka jual belinya menjadi tidak sah. Dan kita telah sampai kepada perkataan al-muallif rahimahullah taala, qala al-musannif rahimahullah taala wala tasihhu qismatu tarikati mayyitin, dan tidak sah pembagian harta waris dari seseorang yang sudah meninggal. Wala bai'u syai'in, dan tidak sah juga menjual sesuatu apapun minha dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau dari si mayit. Malam tufidu yunuhu wa wasayahu wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaih. Sampai semuanya telah terpenuhi, telah terbayarkan. Apa saja yang dibayarkan? Duyunuhu, ya, segala hutang-hutang si mayit, ya, si orang yang meninggal. Sebelum harta warisan dibagikan, maka ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum waktu pembagian harta warisan. Yang pertama adalah hendaknya pihak keluarga dari si mayit itu menuntaskan segala hal yang berkaitan dengan utang piutang dari si mayit. Kalau mayit punya hutang, maka dibayarkan hutangnya terlebih dahulu menggunakan harta peninggalan dari si mayit. Kemudian apalagi? Yang kedua, wa wasayahu. Kemudian wasiat-wasiat yang si mayit ini sampaikan, yang si mayit ini wasiatkan sebelum ia wafat, maka harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Kalau si mayit ini punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka hendaknya dilaksanakan terlebih dahulu menggunakan harta peninggalan dari si mayit. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu, yang ketiga ada wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alih. Dan kemudian juga hendaknya ia mengeluarkan ujratu hajjin, ya, atau eh, mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan umroh dan haji. Ya, kalau dia eh, memiliki misalnya seperti apa namanya, ada upah-upah atau bayaran-bayaran yang belum terselesaikan yang berkaitan dengan haji dan umroh, dan umroh dan hajinya ini bersifatnya wajib, ya, wajib terpenuhi, maka hendaknya ia menuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan umroh dan haji terlebih dahulu. Seperti misalnya kalau
eh, seseorang yang belum eh, membayarkan dam misalnya ya, maka dia hendaknya dibayarkan dam hajinya terlebih dahulu ya menggunakan harta dari peninggalan si mayit. Intinya segala hal yang berkaitan dengan haji dan umroh yang sifatnya itu berupa pengeluaran biaya ya maka harus diselesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan harta peninggalan dari si mayit. Tentunya apabila haji dan umrohnya itu hukumnya wajib atas si mayit. Namun kalau sunnah tidak perlu dikeluarkan. 6. Illa an yuba'a syai'un liqada'i hadhil asya. Ya, kecuali ya harta warisan itu ya dijual untuk memenuhi segala hal yang tadi disebutkan. Ya, jadi dibolehkan ya harta si mayit ini dijual untuk memenuhi atau membayarkan hal-hal yang tadi disebutkan ya seperti untuk membayar hutang atau melaksanakan eh, wasiat dari si mayit dan segala hal yang berkaitan dengan haji dan umroh. Nah, kemudian fatarikatu ya dan harta warisan ya fatarikatu dan harta warisan kamarhunin bidalik kamarhunin bidalik seperti suatu hal yang digadaikan dengan dengan hal-hal yang tadi disebutkan dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Nah, kenapa? Dikarenakan harta warisan dari si mayit ini dia tidak bisa dibagikan sebelum segala hal yang tadi disebutkan baik itu hutang maupun wasiat ya dan hal-hal yang lainnya itu harus terbayarkan terlebih dahulu. Kalau belum terbayarkan, belum dipenuhi segala kewajibannya, maka harta warisan itu akan tetap tidak boleh dibagikan. Seperti halnya harta yang sedang digadaikan, tidak boleh diapa-apain, tidak boleh eh, tidak boleh diotak-atik istilahnya, tidak boleh diotak-atik sebelum segala hal yang tadi disebutkan telah terlaksana atau telah tertuntaskan. Nah, karokikin ya atau seperti budak ya atau seperti budak. Hmm. Ya, seperti halnya budak jana yang membuat eh, suatu perbuatan yang dapat melukai orang lain walau biakhdi daniqin ya. Atau eh, seorang budak yang berbuat suatu kejahatan ya suatu perbuatan buruk walau biakhdi daniqin walaupun dia hanya mengambil sekitar seperenam dirham walaupun dia hanya mengambil sekitar seperenam dirham la yasihhu bai'uhu maka nggak sah kita untuk menjual si budak ini ya hatta yu'addiya ma biraqabati sampai si yang pemilik ini ya sampai si yang pemilik ini itu menuntaskan apa yang menjadi eh, menjadi tanggungan si budak ya mengganti mengganti apa yang telah ia ambil. Maka tugas si pemilik budak tersebut untuk membayarkan mengganti atas perbuatan yang telah dilakukan oleh si budak sebelum budaknya dijual. Kalau sudah tertuntaskan, baru boleh dijual. Baru boleh dijual. Nah, itu eh,
seperti perumpamaan harta warisan yang harus ditunaikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak orang lain sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris. Seperti itu. Nah, au ya'dhanal qarimu fi bai'ihi, atau orang yang punya orang yang punya urusan, misalnya kayak si budak tadi ya, mengambil uang orang enam dirham misalnya. Nah, harta yang diambil, orang yang hartanya diambil ini dia mengizinkan, udah nggak apa-apa, jual aja budaknya, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya si orang yang eh, mempunyai hak dari si budak tersebut mengizinkan untuk menjual si budak, mengizinkan tuannya si budak ini untuk menjual si budak tersebut, maka dibolehkan dijual. Nah, ini semuanya hanya perumpamaan berkaitan dengan hak-hak yang wajib dipenuhi, wajib dituntaskan terkait dengan masalah harta warisan. Nah, dan tentunya hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mim ba'di wasiyati yusi biha audain." Ya, dan harta warisan tersebut tidak boleh dibagikan kepada setiap orang-orang yang berhak menerima warisan kecuali setelah terlaksananya wasiat yang si mayit ini wasiatkan atau telah terbayarkan hutang-hutang yang dimiliki oleh si mayit. Hutang-hutang yang dimiliki oleh si mayit. Nah, kemudian berkata Sayyid Abdullah selanjutnya, wa yahrumu an yufattira wa yahrumu an yufattira raqbatal mushtari awil bai'i ba'da istiqrari thamani liyabi'a alaih. Dan diharamkan diharamkan untuk seseorang yang ingin ya menjual sesuatu ya, misalnya menjual barang ya, menjual barang, haram bagi si penjual untuk membuat seorang pembeli atau calon pembeli itu enggan untuk membelinya dari si penjual. Jadi seakan-akan si penjual ini seperti misalnya ada seorang pembeli yang ingin membeli barang darinya. Nah, dikarenakan pembeli ini misalnya menawar dengan harga tertentu, misalnya dengan harga 50.000. Namun datanglah pembeli yang kedua. Ketika pembeli yang kedua ini ingin membeli barang dari si penjual tersebut, dia ternyata menawarkan harga yang lebih tinggi. Misalnya dengan harga 60.000. Nah, kemudian terus si penjual ini ya justru lebih memilih ya harga yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh pembeli kedua. Padahal si pembeli pertama ini telah membeli dan telah ibaratnya telah membooking lah, istilahnya telah membooking barang yang ingin dibeli. Bahwasanya dia ingin beli barang ini seharga 50.000. Namun datang pembeli kedua yang menawarkan harga barang tersebut lebih tinggi, yaitu 60.000. Kemudian si penjual itu beralih ke calon pembeli yang kedua. Nah, itu yang dimaksud di dalam perkataan musannif, wa yahrumu an yufattira raqbatal mushtari awil ba'i ba'da istiqrari thamani liyabi' alaih. Ya. Dan diharamkan untuk ya menghilangkan keinginan seorang pembeli atau seorang penjual ya untuk menjual barang ba'da istiqrari thaman ya setelah
tetapnya harga liya bi'alih, supaya ya si penjual ini menjualnya kepada si orang tersebut ya yang menawar harga lebih tinggi atau lebih besar. Dan maksudnya singkatnya ya di sini Islam mengajarkan bahwasanya tidak boleh kita menawar barang yang telah ditawar oleh saudara kita sesama muslim. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, la yasumur rajulu ala saumi akhihi. Ya, la yasumur rajulu ala saumi akhihi. Tidak boleh seorang laki-laki itu menawar suatu barang yang telah ditawar oleh saudaranya, yang telah ditawar oleh saudaranya, supaya si penjual ini mau menjualnya kepada dia, supaya si penjual ini mau menjualnya kepada dia. Nah, maka tidak boleh, diharamkan di dalam Islam. Kemudian lanjut ya, au yashtariyahu min, atau sebaliknya, atau supaya si penjual ya yang melakukan kecurangan ini ya dari pihak penjual misalnya ya. Si penjual menawarkan ya, harga yang lebih rendah misalnya. Ketika ada calon pembeli, si A misalnya membeli barang dari si penjual dengan harga 50.000 ya. Kemudian ya, dikarenakan ada kenalannya yang ingin beli juga, calon pembeli kedua misalnya datang, kenalan dia ya, sahabat dia misalnya, sahabat dari si penjual. Nah, kemudian dia menjual kepada calon pembeli kedua yang dia itu sahabatnya, bestinya misalnya, ya. Bestinya ini menawar dengan harga yang lebih murah, 40.000. Kemudian dikarenakan besti ya atau apa, maka si penjual ini menjualnya ke si apa namanya si temannya ini supaya eh, biar tidak terjadi pertengkaran atau apa lah gitu ya, permusuhan. Nah, itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Atau misalnya juga ya seorang pedagang, contoh lainnya misalnya ada dua orang pedagang ya, ketika dua orang pedagang ini berdagang misalnya ya, ketika ada seorang pembeli ingin datang ke pedagang yang pertama, kemudian padahal si pedagang pertama ini telah menawarkan harga sekitar 60.000 misalnya, 60.000 ya. Kemudian datang pedagang yang kedua ya, datang pedagang yang kedua menawarkan harga yang lebih murah dari pedagang yang pertama kepada calon pembeli. Tadi pedagang pertama misalnya menawarkan harga 60.000. Sedangkan pedagang yang kedua menawarkan harga yang lebih rendah, yaitu 50.000. Nah, tentunya sebagai pembeli akan memilih harga yang lebih murah, yaitu yang harga 50.000. Padahal yang telah melakukan tawar-menawar terlebih dahulu itu adalah pedagang yang pertama dengan pembeli. Kemudian tiba-tiba calon pembelinya itu diambil oleh pedagang yang kedua dengan iming-iming harga yang lebih murah. Nah, itu tidak boleh di dalam Islam dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara sesama muslim. Oleh karena itu, hal tersebut diharamkan dalam agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya, wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari asyad. Dan bahkan kalau setelah selesai akad, ya kalau tadi kan belum selesai, belum terjadi jual beli, hanya ingin si pembeli ingin menjual apa si pembeli ingin membeli barang dari si penjual, tapi belum ada atau belum terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, belum sah transaksinya, belum tuntas transaksinya. Nah, namun kata Said Abdullah ini, kalau akadnya telah selesai, ya telah sah, kemudian dikarenakan masih ada khiyar, tentunya khiyar majelis misalnya ya, dikarenakan pembeli dan penjual ini masih dalam satu majelis. Tiba-tiba si pembeli ini menggunakan hak khiyarnya agar membatalkan transaksi, agar membatalkan
agar membatalkan transaksi. Dikarenakan dia melihat harga di pedagang yang lain itu lebih murah. Harga di pedagang sebelah misalnya lebih murah. Ditawarkan oleh pedagang sebelah itu lebih murah. Nah, maka akhirnya si pembeli ini membatalkan transaksinya dengan penjual pertama, kemudian dia beralih ke penjual yang kedua dengan harga yang lebih murah. Nah, itu lebih parah lagi, itu lebih besar lagi dosanya. Kalau eh, terjadinya itu setelah proses akad itu selesai, setelah transaksi itu telah terjadi. Nah, kemudian wa an yashtari at-ta'ama waqtal ghala wal hajata liyahbisahu wa yabi'ahu bi'aghlah. Dan juga diharamkan untuk membeli makanan, ketika harga pangan ya, ketika harga pangan itu sangat mahal ya, ketika harga pangan itu sangat mahal dan orang-orang membutuhkan makanan tersebut. Orang-orang membutuhkan makanan tersebut supaya makanan tersebut itu dapat ditimbun oleh penjual. Tujuannya adalah agar si penjual ini bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Ya, atau istilahnya dalam ilmu fikih disebut dengan al-ihtikar. Al-ihtikar atau menimbun barang, menimbun barang. Nah, itu juga diharamkan. Haramkan misalnya ya, ketika eh, misalnya di suatu daerah terjadi kelangkaan gas misalnya. Ternyata kelangkaan gas ini disebabkan dikarenakan ada beberapa oknum yang membeli gas sebanyak-banyaknya di saat di mana masyarakat itu sangat membutuhkan gas. Kemudian yang membeli gas sebanyak-banyaknya ini dia bertujuan, dia memiliki niat untuk menjual gas tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat membeli dari dia dengan harga yang lebih mahal untuk mencari keuntungan semata. Nah, maka hal ini diharamkan dalam Islam. Disebut dengan al-ihtikar atau menimbun. Selanjutnya wa an yazida fi sil'atin liyagurra ghairahu, atau dia menambahkan di dalam barang dagangannya, di dalam barang dagangannya untuk supaya kelihatan lebih bagus atau lebih banyak di mata pembeli ya, supaya pembelinya itu tertipu ya, supaya pembelinya itu tertipu. Nah, jadi intinya si penjual ini misalnya dia menambah ya, menambah takaran atau kalau dalam timbangan misalnya mencurangi timbangan, atau kalau dalam jual beli misalnya kayak dia menaruh barang yang jelek di bawah dan menaruh barang yang masih bagus di atas supaya pembeli itu mengira bahwasannya barang dagangannya itu masih bagus semua, dan ketika pembeli ingin membeli dia memberikan barang yang jelek kepada penjual. Nah, itu juga termasuk hal yang diharamkan oleh agama Islam. Nah, atau contoh yang lainnya seperti bay'un najas ya, bay'un najas yaitu eh, dan ini yang dimaksud dengan perkataan mualif wan yazida fi sil'atin liyaghurra ghairahu ya, yaitu misalnya si penjual ini ya dia memiliki kenalan memiliki kenalan ya. Nah,
memiliki komplotan lah istilahnya, memiliki komplotan yang komplotannya ini tuh bertugas untuk membuat si pembeli seakan-akan mengira bahwasanya ya harga yang dijual dengan harga yang mahal itu, barang yang dijual dengan harga yang mahal itu normal pada barang tersebut, ya, dengan misalnya si komplotan ini berpura-pura menjadi pembeli, kemudian dia tawar-menawar dengan eh, pembeli yang berpura-pura ini, ya, yang menjadi temannya si penjual. Nah, dikarenakan si pembeli yang pertama yang benar menjadi pembeli ini dia tidak ingin kehilangan barangnya atau diambil barangnya oleh orang lain, maka dia rela membayar harga lebih tinggi, lebih banyak supaya dia mendapatkan barangnya agar tidak dibeli oleh pembeli yang lain. Padahal pembeli yang kedua tadi itu bukan pembeli yang asli, melainkan itu hanya teman atau kerabat dari si penjual itu supaya si pembeli itu mau menawar harga yang lebih mahal, supaya si pembeli yang beneran ini mau membeli dengan harga yang lebih mahal dari si penjual, seperti itu. Atau dalam agama Islam, dalam agama kita disebut dengan an-najash, an-najash. Nah, kemudian wa an yufarriqa bainal jariyati wa waladiha qabla tamyiz, dan juga diharamkan untuk memisahkan antara budak perempuan ya dengan anaknya sebelum anaknya itu mencapai usia tamyiz atau sekitar usia 7 tahun, ya. Maka diharamkan ya bagi seorang yang memiliki budak dan budaknya itu memiliki anak, diharamkan untuk memisahkan antara ibunya dan anaknya yang belum mencapai usia tamyiz, untuk memisahkan antara anak dan ibunya. Misalnya dengan si tuannya ini menjual ibunya misalnya, tidak dengan anaknya. Dan dikarenakan di dalam agama Islam ini ketika seorang budak perempuan itu melahirkan anak, maka status anak dari si budak perempuan ini itu menjadi budak juga, menjadi budak budak juga, dikarenakan dalam permasalahan merdeka atau tidaknya seorang manusia itu dilihat dari segi ibunya. Kalau ibunya budak, maka anak yang dilahirkan juga menjadi budak. Namun kalau ibunya merdeka, maka anak yang dilahirkan itu merdeka. Nah, selanjutnya eh, berkata musannif wa an yaghusha aw yakuna fil kaili wal wazni wal zar'i wal 'addi aw yakdziba. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, atau dengan menipu, menipu si pembeli. Ya, tadi bentuk tipuannya seperti tadi ya. Misalnya mengatakan bahwasanya barang ini masih bagus dan yang di display adalah barang-barang yang masih bagus. Sedangkan yang akan diberikan kepada penjual nanti ketika penjual ingin membeli itu barang yang kurang bagus. Nah, itu juga diharamkan. Au yakhun, atau dia berkhianat, atau berkhianat, ya, berkhianat, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak memenuhi kesepakatan antara penjual dan pembeli misalnya, seperti itu. Nah, atau dia berkhianat dalam hal takaran, ya, fil kail, ya, misalnya yang tadinya harusnya itu si penjual menjual barangnya itu 1 liter misalnya, namun dikurangi timbangannya menjadi 90 liter, ya. Atau dengan berat, ya, wal wazn, atau berat, misalnya yang tadinya beli telur sekilo misalnya, namun dikurangi timbangannya menjadi misalnya eh, jadi 900 gram misalnya, ya. Jadi 900 gram dikurangi 100 gram. Nah, maka ini juga diharamkan, yang mengurangi timbangan. Wadzar'i, ataupun juga yang sifatnya dengan zara'.
dengan meteran panjang, ya. Misalnya membeli kain yang tadinya harusnya membeli kainnya itu sepanjang 1 meter, tapi dikurangi sekian senti sehingga menjadi misalnya jadi 900 senti, apa 900 senti, 90 senti misalnya, ya. Harusnya tadi 100 senti atau 1 meter menjadi 90 senti. Nah, kemudian wal addi atau barang yang itu yang cara penjualannya dihitung, ya dihitung. Misalnya, ya, seorang misalnya pengen beli batang besi yang tadinya harusnya belinya eh, harga 1 juta itu dapat misalnya 10 batang besi, namun dikurangin, ya dikurangin jadi misalnya jadi 9,5. Nah, maka itu juga diharamkan, mengurangi timbangan. Au an yaktiba atau si penjual ini berdusta, ya berdusta, berdusta dengan mengatakan bahwasanya barangnya ini misalnya eh, kualitasnya bagus, setara dengan kualitas-kualitas yang mahal, padahal tidak. Atau misalnya si penjual mengatakan bahwasannya barangnya ini misalnya barang premium, padahal tidak, atau dan lain sebagainya. Nah, nah itu contoh-contoh eh, hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh para penjual. Kemudian selanjutnya wa an yabi al-qutna aw ghairahu min al-bada'i wa yuqridu al-mushtari fawqahu darahim, atau menjual kuten, ya, atau dengan menjual kapas, ya, atau selain kapas dari barang-barang yang dijual. Kemudian si pembeli ini atau si penjual itu menjual barang-barang tadi kepada si pembeli agar si pembeli itu mau memberikan pinjaman, ya, agar si pembeli itu mau memberikan pinjaman kepada si penjual. Kemudian eh, hutang yang dipinjam itu lebih mahal daripada harga barang yang dijual, ya. Namun namun hutang yang diberikan itu eh, lebih lebih besar dari harga yang dijual. Nah, nah ini disebut juga dengan bay'un wasalaf, ya, yaitu eh, menggabungkan antara dua akad, yaitu akad jual beli dan juga akad hutang. Dan ini juga diharamkan di dalam agama Islam, ya. Atau misalnya eh, si pembeli eh, membeli barang kepada si penjual, kemudian si penjualnya ini memberikan pinjaman kepada si pembeli, atau dari pihak si penjual, ya penjualnya ini memberikan pinjaman kepada si pembeli, ya, dengan eh, atau dalam istilah sekarang ya bahasanya harga tunai ya dengan harga kredit itu beda, seperti itu, ya. Harga tunai atau dengan harga kredit itu beda. Itu sebagian pendapat ulama, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bay'un wasalah pun Rasulullah melarang ada hutang
dan juga jual beli dalam satu akad itu maksudnya kata sebagian ulama itu seperti misalnya ketika si penjual ini menjual kepada pembeli dengan harga kontan ya dengan harga tunai itu harganya bisa lebih murah. Namun apabila dijualnya secara kredit maka harganya itu lebih mahal. Harganya lebih mahal daripada si pembeli itu membeli dengan harga tunai. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya itu yang dimaksud dengan eh, menggabungkan antara baik dan salah atau menggabungkan antara jual beli dan utang piutang. Ya, seperti hal ini dipegang oleh pendapat oleh Syekh Albani rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya tidak boleh harga kredit itu lebih tinggi daripada harga jual tunai atau jual jual kontan. Nah, ya sebagian penafsiran yang dikatakan oleh sebagian ulama. Kemudian wa yazida fi thamani tilkal bid'ah li ajlil qard. Ya, dan misalnya si penjual itu kemudian menambah harga barang tersebut supaya eh, dapat mendapatkan hutang dari si pembeli atau dalam bahasa kitanya dapat eh, agar si pembeli ini membeli kepada si penjual dengan harga kredit dengan harga kredit supaya si penjual itu mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, kemudian berkata wa an yuqridul haika au ghairahu minal ujara atau memberikan hutang ya kepada al-haik kepada al-haik. Siapa itu al-haik? Yaitu an-nasaj ya, an-nasaj tukang jahit ya, tukang jahit atau memberikan pinjaman kepada tukang jahit atau selainnya dari orang-orang yang menjual jasa wa yastakhdimahu bi aqalli min ujratil misl dan dia telah menggunakan si pembeli ini ya, si pembeli ini telah menggunakan jasa dari eh, si penjual jasa ya bi aqalli min ujratil misl dengan membayar ya, dengan membayar upah lebih rendah dari upah yang biasa dibayarkan li ajli dzalikal qardi ya supaya si eh, yang menyewa jasanya tersebut dapat memberikan hutang kepada yang memberikan jasa yang menjual jasanya. Maksudnya gampangnya misalnya ketika ada seseorang misalnya Ahmad dia menggunakan jasa Khalid sebagai tukang jahit namun di sisi lain Khalid ini membutuhkan uang ya membutuhkan uang. Nah, kemudian supaya si Khalid ini dapat minjam uang kepada si Ahmad, nah maka si Khalid ini dia menawarkan jasa kepada si Ahmad, ya, namun dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Dan si Ahmad setuju dengan hal itu. Si Ahmad mau menggunakan jasa si Khalid dengan bayaran yang lebih murah dari biasanya dan dengan syarat si Ahmad bakal meminjami Khalid beberapa uang, sekian rupiah misalnya. Nah, maka hal ini juga diharamkan dikarenakan menggabungkan antara jual beli dan utang piutang seperti itu. Nah, kemudian yusammuna dzalika ar-rabthah dan mereka menamai hal ini ya, cara ini dengan ar-rabthah.
dengan ikatan, ya. Seakan-akan, kenapa disebut ikatan? Seakan-akan pinjamannya ini, hutangnya ini itu mengikat orang yang mengambil hutang tersebut. Itu seperti mengikat, ya. Karena orang yang hutang ini tidak akan terlepas, ya, tidak akan terlepas dari hutangnya tersebut. Nah, au yuqridul harrasin, atau dia memberikan hutang kepada eh, orang-orang yang mengelola sawah, ya, atau para petani, ila waktil hasad, sampai waktu panen, tsumma yabi'unahu alaihi ta'amahum, kemudian supaya para petani ini menjual hasil panennya kepada dirinya, bi awda'a minas syi'ri, ya, dengan menjual harga yang lebih sedikit, ya, bi awda'a minas syi'ri qalilan, ya, dengan menjual harga lebih rendah sedikit, ya, supaya si petani ini dapat pinjam uang kepada si pembeli, ya. Wa yusammuna dzalikal muqdah, dan mereka menamai hal tersebut dengan al-muqdah. Jadi misalnya ada seorang yang ingin eh, membeli hasil panen dari beberapa petani. Kemudian mereka ingin menjual kepada si pembeli tadi. Namun dengan syarat, ya, dia akan menjual dengan harga yang lebih rendah, dengan syarat si pembeli tadi mau meminjamkan uang kepada para petani, ya. Jadi petani menjual barangnya dan mendapatkan pinjaman, kemudian si pembeli tadi dia mendapatkan harga panen yang lebih murah dan juga memberikan pinjaman kepada para petani. Nah, ini juga tidak boleh. Karena kan ini menggabungkan antara jual beli dan utang. Kemudian wakada jumlatun min muamalatin, wakada jumlatun min muamalati ahli hadzal zaman, wa aktsaruha kharijatan wa aktsaruha kharijatun an qanuni syar'ah. Dan juga beberapa jenis muamalat di zaman sekarang ini yang kebanyakan dari muamalah tersebut keluar dari ketentuan-ketentuan syariat, ya. Dan di sini eh, Said Abdullah mengatakan hal ini ketika terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, ya, terjadi pada beberapa ratus tahun yang lalu yang dimana beliau wafat pada tahun 1272, dan sedangkan kita telah sampai di tahun 1447 Hijriah. Nah, seakan-akan eh, beliau mengatakan betapa banyaknya muamalah yang menyelisihi syariat di zaman beliau. Apalagi kalau beliau hidup di zaman sekarang yang lebih banyak lagi beberapa transaksi muamalat yang tidak sesuai dengan standar atau ketentuan syariat Islam. Dengan kemajuan teknologi yang ada, lebih banyak kita menemukan beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan syariat atau ketentuan-ketentuan agama Islam. فعلى مريد رضا فعلى مريد رضا الله سبحانه وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه. Dan bagi barang siapa yang ingin, ya, dan bagi siapapun yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan agamanya serta dunianya, maka hendaknya ia mempelajari apa saja yang dihalalkan baginya dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, dan dia belajar dari orang yang alim, yang berilmu, wa wara'in, ya, dan selain berilmu juga wara', memiliki sifat wara', yaitu sifat kehati-hatian atas suatu hal yang haram, nasihin,
dan juga harus belajar kepada guru yang senantiasa memberikan nasihat kepada muridnya agar muridnya ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafiqin, dan juga si guru ini merasa perhatian ala dinihi, atas agamanya, ya, agama muridnya, supaya fa'in tolabal halal, ketika ia mencari sesuatu yang halal, fa'inna tolabal halal, dikarenakan sesungguhnya mencari hal yang halal tersebut dari dotun adalah suatu kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Nah, jadi dalam hal mengkonsumsi atau eh, mendapatkan sesuatu yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tidak memandang eh, sebagian yang lain, seorang dari yang lain, tidak memandang status sosial misalnya atau keilmuan seseorang, tidak, ya. Semua wajib bagi setiap muslim, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang alim maupun yang awam, itu semuanya wajib, ya, memakan harta, mendapatkan harta dari harta-harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan setiap ketentuan-ketentuan syariat dalam setiap muamalah yang ia lakukan. Kalau misalnya dia terjatuh atau dia eh, melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hal tersebut berkaitan dengan hak manusia misalnya, hendaknya dia mengembalikan hak tersebut kepada orang yang berhak atas hak tersebut, ya, kepada orang yang berhak atas hak tersebut. Dan apabila itu berkaitan dengan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia senantiasa bertobat, ya, melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau berkata, innaka antal qallaha bi sab'ina danban bainaka wa baina Allah Subhanahu wa taala ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzanbin bainaka wa bainal ibadah. Engkau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dengan membawa 70 dosa, antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala saja, itu masih lebih ringan, masih lebih ringan daripada engkau bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa yang berkaitan antara engkau dan hamba Allah yang lainnya. Itu lebih berat daripada engkau membawa 70 dosa yang berkaitan antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu mabniyatun 'alal musamaha. Hak Allah Subhanahu wa taala itu terbangun atas saling memaafkan, ya. Allah Maha Pemaaf, Allah Ghafur Ar-Rahim, ya. Ketika ada seorang hamba yang berbuat salah kemudian bertobat, maka Allah maafkan. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa besar hamba yang melakukan dosa besar tahtal masyiah. Kalau misalnya Allah berkehendak untuk mengazab, maka mengazab. Kalau misalnya berkehendak untuk mengampuni, maka mengampuni. Adapun hak-hak antar hamba, maka hal tersebut mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala itu, hak-hak antar manusia itu dibangun di atas saling eh, saling menjaga harta satu sama lain, ya. Tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa ada suatu hal yang eh, dibolehkan oleh syariat. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain tanpa ada
suatu hal yang dibolehkan oleh syariat, dan tidak boleh kita untuk memakan harta orang lain dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita harus mengambil harta orang lain dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara jual beli, berdagang ya, dengan cara menjual jasa misalnya, atau mendapatkan warisan misalnya dengan cara yang halal, mendapatkan pinjaman dengan cara yang baik misalnya, dan lain sebagainya. Baik, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan mengenai muamalat ini, dan insya Allah di pertemuan eh, berikutnya masih berkaitan dengan muamalah, namun eh, akan lebih dalam dalam membahas masalah muamalah antara seorang suami dan istri, atau disebut dengan fiqhul usrah. Ya, baik. Sebelum ditutup, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita akan tutup. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz tadi disampaikan kalau masalah warisan itu harus hutang-hutangnya dulu, nah, dulu ya, baru untuk kemudian dibagikan. Kemudian disebutkan juga masalah yang berkaitan dengan hal masalah haji dan umroh. Apakah nah, ini hanya hanya kalau si mayit itu memang merencanakan haji dan umroh, atau memang harus wajib ahli warisnya itu menyediakan dana untuk misalnya membadalkan si mayit ini Ustaz, selama dananya ada. Itu yang pertama. nah, Kemudian yang kedua masalah jual beli tadi, misalnya si penjual menjual dengan harga yang lebih dengan cara dia meminjamkan uang kepada pembeli. Apakah ini dibuat suatu hal yang berbeda? Maksudnya dia jual dulu dengan harga mahal, kemudian baru setelah itu dia meminjamkan lagi dana kepada pembeli, itu hal yang lain, tapi dengan orang yang sama, atau memang disatukan di dalam dana yang untuk dibeli itu adalah juga dana yang dipinjamkan Ustaz. nah. Syukur. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait masalah harta yang digunakan untuk haji dan umroh, ya sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Kalau misalnya si mayit ini, dia sebenarnya eh, telah sampai pada derajat seorang yang wajib haji dan umroh, ya, dan telah terpenuhi syarat-syarat untuk haji dan umrohnya, kemudian qadarullah sebelum ia berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, Allah memanggil duluan. Nah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan maka ahli warisnya itu wajib menggantikan haji atau umroh yang ingin dilakukan atau dilaksanakan oleh si mayit ini dengan menggunakan harta peninggalan dari si mayit. Nah, ada yang mengatakan hal seperti itu juga, dan hal tersebut sah, ya, sah. Sebagaimana di dalam hadis bahwasanya ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa ibunya meninggal ketika dia ingin eh, melaksanakan haji, maka Rasulullah menyuruh perempuan tersebut untuk menghajikan menghajikan atau berhaji atas nama ibunya, dikarenakan ibunya ini telah wajib haji. Nah, nah seperti itu benar. Contoh yang lain, contoh yang lainnya seperti itu juga benar. Itu juga bisa dipakai menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau misalnya eh, ada penjual yang menjual harga lebih tinggi kepada si pembeli agar si pembeli ini bisa mendapatkan hutang dari si penjual. Nah, kalau misalnya eh, memang hal tersebut terjadi dalam satu akad dan disepakati, misalnya si penjual bilang gini, misalnya kamu kalau misalnya mau dapat utang dari aku, kamu harus beli dulu ini barang ini dengan harga sekian, lebih besar dari atau lebih tinggi dari harga yang biasanya. Kemudian si pembeli sepakat, ya udah nggak apa-apa deh, beli harga barang tersebut dengan harga yang lebih mahal agar dapat utang misalnya, agar dapat diutangi. Nah, maka hal ini nggak boleh diharamkan, diharamkan. Namun kalau tidak ada kesepakatan dalam satu akad tersebut, dalam satu transaksi tersebut, misalnya kayak ya udah penjual menjual barang kepada pembeli ya dengan harga yang normal, kemudian tiba-tiba di dalam momen yang berbeda si pembeli ini menghubungi si penjual tadi untuk meminjamkan uang kepadanya. Nah, itu
dalam majelis yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, momen yang berbeda, namun terjadi transaksi jual beli dan juga utang piutang, maka ini dihalalkan, tidak termasuk ke dalam hal yang diharamkan, dikarenakan tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi antara penjual yang ingin menjual harga lebih mahal, kemudian antara si pembeli yang ingin mendapatkan hutang dari si penjual. Seperti itu. Paham ya Bu ya? Syukran Ustaz. Satu Iya. lagi Ustaz, Nah, kalau untuk warisan, misalnya si ayah sudah meninggal, kemudian hmm. ada ibu dengan anak, ada laki-laki dan ada perempuan. Ini apakah warisannya harus langsung 100% dibagikan? Dalam hal ini ibu kan dapat seperdelapan kalau tidak salah ya Ustaz. Hmm. Tapi kalau dibagikan seperdelapan itu si ibu tidak bisa hidup, artinya mungkin tidak bisa ada tempat tinggal atau apa gitu. Apakah boleh misalnya dibagikan hanya separuh dulu dengan catatan si ibu bisa menempati dulu rumah atau apa? Tapi kita sudah tahu bahwa itu adalah milik bersama nanti. Ya kita nggak tahu ya masalah takdir apakah ibu duluan atau anaknya duluan. Misalnya nanti ibu sudah duluan tidak ada, baru nanti dibagikan semuanya. Apakah boleh Ustaz? Jadi ditahan dulu 50% untuk supaya si ibunya ada jaminan tempat tinggal dan kehidupan Ustaz. Nah, ya, kalau misalnya ya ada seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan istri dan anak. Istri kalau misalnya ada anak itu mendapatkan seperlapan ya. Nah, sedangkan si anak, misalnya kalau anak laki-laki dia mendapatkan harta sisa, atau kalau anak perempuan mendapatkan setengah. Nah, kalau misalnya keadaannya seperti itu, misalnya kalau mendapatkan seperdelapan harta, mungkin akan luntang lantung atau kekurangan lah istilahnya ya, tidak mendapat tempat tinggal. Nah, maka di sini pentingnya komunikasi antar keluarga. Jadi misalnya si anak si anak ini mungkin dia mendapatkan bagian warisan lebih besar. Namun si anak ini mungkin bisa memberikan setelah ia menerima ya, tentunya setelah ia menerima eh, bagian warisannya ya. Kemudian mungkin dengan komunikasi antar keluarga, kemudian si anak ini bisa memberikan sebagian haknya kepada si ibunya ini, kepada si ibunya. Bisa seperti itu. Nah, intinya selama pembagian yang berlangsung itu eh, atau misalnya kayak tadi yang ibu sebutkan ya, misalnya diberikan sepersekian dulu ya, misalnya. Kemudian sisanya nanti akan diberikan setelah si ibu ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak misalnya. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi pembagian warisan ini tidak harus ketika si mayat meninggal langsung diurus gitu, enggak. Tapi bisa diurus ketika misalnya kalau ada kayak tadi yang disebutkan hutang piutang apa segala macam itu wajib dilaksanakan terlebih dahulu, atau misalnya dalam keadaan seperti tadi, misalnya keadaan-keadaan tertentu yang memaksa untuk menunda pembagian harta warisan. Namun tetap dengan syarat suatu saat harta warisan ini akan dibagikan secara secara Islam, secara adil dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Islam. Nah, intinya kuncinya ada di komunikasi antar keluarga. Seperti itu. Iya Kami Ustaz, ya, Bu ya. artinya tetap 50% tidak apa-apa ya Ustaz, ya? Tidak harus langsung 100% disetorkan kemudian dibalikan lagi ke ibu gitu. Karena takutnya nanti ada anak yang tidak tidak mau atau gimana Nah, gitu. Kalau iya. 50 aja gitu nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nah, kalau mungkin kalau hal ini itu bisa apa namanya ranahnya, kalau dalam hal ini kalau saya sebagai orang yang belajar mungkin hanya bisa menyarankan untuk membagi secara Islami ya, kemudian ya nanti mungkin kebaikan dari anak atau gimana. Nah, namun sebenarnya kalau dari segi sudut pandang hukum ya mungkin bisa dibawa ke hukum perdata misalnya, antara hak waris mewaris, namun itu bukan bidang saya. Tapi kalau saran saya ya misalnya mungkin diberikan waktu beberapa dulu sebelum harta warisannya dibagikan. Nah, namun suatu saat akan dibagikan eh, dengan jumlah yang ditetapkan oleh syariat Islam gitu. Bukan berarti ibunya ini atau istri dari si mayat ini mendapatkan setengah. Tentunya ini menyelisih aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Nah, jadi solusinya gimana? Tadi seperti misalnya eh, diberikan waktu kepada si ibu ini ya untuk eh, misalnya mendapatkan kehidupan yang layak, baru ketika itu ia mendapatkan kekuasaannya atau ya intinya seperti itu ya. Tetap aturan Allah itu tidak bisa diubah, tidak bisa diubah. Nah, atau kalau misalnya si ibunya ini mau membawa kepada hukum tata negara ya, hukum ya atau hukum waris mewaris dalam pandangan negara ya bisa harta gondok ini mungkin wallahu alam. Tapi saya sebagai ustadz mungkin hanya menyarankan seperti itu. Saya tidak bisa menyarankan yang lain wallahu alam. Saya nggak berani jawab, saya nggak berani jawab. Itu bukan ranah saya wallahu alam. Seperti itu Bu ya. Afwan ya Bu. Ya, Fitra, Fitra. baik. Afwan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jazakallah. keluar. Wa jazakumullah khairan.